Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, syukur yang sedalam-dalamnya, syukur yang sesungguh-sungguhnya bahwa pada hari ini kita sedang ada di bulan Sya'ban, bulan yang kata Nabi, taghfulu anhu katsirum minan nas. Bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Padahal di dalamnya terdapat beberapa fadilah atau keutamaan. Satu di antaranya yang masyhur yang disebutkan oleh Rasulullah adalah bahwa pada bulan ini ya tu'radul a'mal ilallah. Amal ibadah setiap manusia diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tradisi bahwa Nabi setiap kali amalnya dilaporkan kepada Allah, beliau suka apabila dalam keadaan amal itu terlapor, beliau sedang melakukan puasa. Sehingga dalam sebuah riwayat kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi memperbanyak puasa sunnah sebanyak beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita taladani dan Nabi yang kita ikuti serta Nabi yang kita harap syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, hari ini adalah halaqah kita yang ke-565 di kajian hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita akan membahas pada hari ini adalah hadis yang ke-As-Sadis wa Thalathun, hadis yang ke-36. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan kelonggaran atau kebebasan kepada orang mukmin satu macam kesusahan di dunia, maka Allah akan memberikan kepadanya kelonggaran satu macam kesusahan nanti pada hari kiamat. Yang kedua, waman yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ya, dan barang siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Hadis ini panjang, jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita mengambil 3 poin pertama saja dari hadis ini. Yang pertama adalah naffasa yunaffisu. Barang siapa yang memberikan kelonggaran terhadap orang mukmin dari kesusahan-kesusahan di dunia ini. Ya, ini hadis yang sangat indah, di mana seseorang diberikan oleh Rasulullah tuntunan untuk kita saling berbagi kepada sesama. Kita ini adalah makhluk sosial yang tidak pernah bisa terlepas ya dari hubungan atau interaksi dengan manusia yang lain. Tentu dalam hubungan ini terjadi beberapa transaksi-transaksi yang mungkin ya dari bermacam transaksi ini kepada kita diberikan oleh Allah ujian, ya, di mana transaksi yang kita lakukan dengan saudara kita atau muamalah yang kita lakukan dengan saudara kita itu belum sesuai dengan apa yang ya menjadi kesepakatan. Ya, sebuah contoh umpamanya ada orang yang berhutang kepada kita. Ya, kemudian dia berjanji akan mengembalikan hutang tadi pada tempo atau pada waktu tertentu. Ya, ternyata pada waktu yang sudah ditentukan tadi dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka kita diberikan tuntunan oleh Nabi untuk ya naffasa an mu'min, memberikan kelonggaran. Bisa jadi memberikan kelonggaran ini adalah pada hal-hal yang ya sifatnya umum, seperti memberikan kelonggaran kelonggaran secara batiniah, ya artinya meredam amarah. Ya, mungkin kita mampu untuk ya menunaikan atau tangfid, ya melaksanakan atau menumpahkan amarah tadi, tapi kita menahan kemarahan tadi. Ya, atau tadi dalam hal ya muamalah tadi, ya
kita memberikan kelonggaran kepada saudara kita dari hal-hal yang membuat mereka sibuk atau membuat mereka susah. Maka janji Allah, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan memberikan kepada dia kelonggaran ya dari berbagai macam kesusahan ya nanti di hari kiamat. Di dunia ini sangat sebentar. Di dunia ini sangat singkat dibandingkan ya, kebutuhan-kebutuhan kita nanti di yaumil qiyamah. Sehingga seseorang akan mendapatkan rahmat Allah. Ya, seseorang akan mendapatkan karunia dari Allah ya dari hal-hal yang mereka lakukan di dunia ini meskipun ya ketika dihitung tidak sebanding. Coba kita renungkan jamaah yang dirahmati Allah. Di dunia ini hidup kita adalah mungkin 60, 70, 80 dan sangat sedikit yang berumur ya di atas 90 tahun. Ya, tapi kenapa nanti ketika kita di surga kita diberikan oleh Allah ya tenggang waktu yang tidak terbatas, abadal abad, ya selama-lamanya. Padahal kalau dihitung secara ya matematis, kalau orang beramal ibadah kepada Allah 60 tahun, ya bandingannya nanti surganya 60 tahun kan begitu. Ya, sesudah itu dia ya dikeluarkan dari surga. Tapi kenapa tidak? Inilah yang dimaksud bahwa kita nanti akan mendapatkan surga, kita akan mendapatkan rahmat Allah disebabkan karena karunia anta ghammadani Allahu birahmatih. Kata Nabi, karena rahmat Allah yang dicurahkan kepada kita sehingga kita mendapatkan ya janji pahala yang abadal abad tadi. Ya, sehingga seseorang tidak boleh bangga dengan amal ibadahnya bahwa amal ibadah itulah yang menjadikan dia masuk surga. Semata-mata tidak. Ya, yang menjadikan kita masuk surga adalah anta ghammadanallahu birahmatih. Ya, ketika Allah menumpahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita bersama, disitulah kita mendapatkan ya rahmat ya yang berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka caranya untuk menggapai itu adalah berikanlah kelonggaran kepada sesama mukmin dari kesulitan-kesulitan hidup di muka bumi ini. Yang kedua, waman yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang-orang yang ya ditimpa kesulitan. Yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kepadanya kemudahan dari urusan dunia dan di akhiratnya. Ya, kemudahan itu maksudnya adalah hal-hal yang kita mampu untuk melakukannya. Hal-hal yang kita bisa untuk melakukannya dan kita bisa menunaikannya kepada orang lain. Meskipun hal tadi tidak sesuai dengan akad atau dalam transaksi kita di awalnya. Ya. Sebab kalau kita ikuti ketentuan atau akad dari awal tadi, maka kita tidak akan bisa mendapatkan ya, janji tadi. Ya, ketika kesepakatan yang umpamanya jatuh temponya tanggal 10, maka apapun yang terjadi tanggal 10 harus kita dapatkan hak kita. Itu tidak namanya taisirul umur, mempermudah urusan kepada sesama kita. Siapa yang memberikan kemudahan urusan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada dia di dunia dan di akhirat. Ya. Yang ketiga, waman satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup ya aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Kita jadi ingat sebuah riwayat bahwa di antara nikmat yang paling agung yang diberikan Allah kepada kita itu adalah nikmat as-satru, yaitu ditutupnya aib kita dari pandangan orang lain. Ya, kita bisa menjadikan kehidupan kita ini harmoni. Seseorang tetap bisa bersilaturahim satu dengan yang lainnya. Kita bisa mengadakan kelompok-kelompok, kita bisa mengadakan organisasi-organisasi. Itu tak lain karena nikmat yang agung ini, yaitu nikmat ditutupnya aib kita dari pandangan orang lain. Betapa seandainya Allah menghilangkan nikmat ini, ya di mana setiap manusia bisa melihat aib saudaranya. Ya, ibu-ibu semuanya bisa melihat aib ibu-ibu yang lainnya. Ya, atau setiap kita masing-masing kita bisa menyaksikan aib orang lain ya dengan ya mata kita sendiri. Tentu kehidupan dunia ini akan menjadi senjang ya, dan tidak harmoni lagi. Maka caranya mensyukuri nikmat as-satru ini adalah dengan cara kita suka menutup atau menyembunyikan aib orang lain. Dengan cara tidak menceritakan, tidak mengumbarnya, tidak membicarakan aib orang lain ya di hadapan orang yang lainnya. Sebab kata ulama,
ketika aib itu sudah jaza isnaini, sudah melewati 2 orang, ya, maka dia pasti akan tersebar. Ya, ketika pembicaraan suatu aib itu sudah melewati 2 orang, ya intasyara, dia pasti akan menyebar. Tapi ketika aib itu ya hanya kita sendiri yang ya mengetahuinya dan kita menutup aib saudara kita tadi, maka aib tadi tidak akan tersebar kepada orang lain, dan janji Allah, Allah akan menutup aib dia fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya sepanjang hamba tadi ada dalam semangat menolong sesamanya. Inilah jamaah yang dirahmati Allah, potongan dari hadis yang agak panjang yang kita mengambil 3 poin saja di dalamnya. Yang pertama adalah memberikan kelonggaran kepada sesama mukmin dari kesibukan-kesibukan, kesulitan-kesulitan hidup ya, yang ada di dunia ini. Maka janji Allah, Allah akan memberikan kepada dia kelonggaran dari kesulitan-kesulitan hidup nanti di yaumil qiyamah. Yang kedua, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, Allah akan mudahkan segala urusannya di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, Allah akan tutup aib dia di dunia dan akhirat. Maka kalau dibalik berarti siapa yang tidak memberikan kemudahan, Allah akan berikan kesulitan juga kepada dia. Siapa yang sukanya mempersulit orang lain, maka Allah akan berikan kepada dia kesulitan. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti akan diberikan kesulitan oleh Allah. Siapa yang tidak mau menutup aib sesamanya, maka Allah akan membuka aib dia. Ya, Allah akan mengumumkan aib dia di hadapan seluruh manusia. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menjalankan tuntunan syariat Rasulullah ini dengan sepenuh hati, dan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya tadi itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.